Teteh sekalian di Ba'da Subuh kali ini, hari Minggu 2 Maret 2025, dan kita dapat berkumpul kembali dalam ngajol atau ngaji online yang kembali terselenggara atas kolaborasi alumni SMA 9, Semansa 98 dan tentunya IKA Semansa. Dan insya Allah ngajol ini akan bisa menjadi majelis ilmu yang penuh berkah ya, amin Allahumma amin. Nah, teman-teman, salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta eh, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. ATT serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dengan penuh rasa syukur dan bahagia, Alhamdulillah sekali, senang banget kita semua masih berkesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan juga keberkahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan topik menggapai keberkahan Ramadan. Memang ini kesannya sebuah topik yang nggak pernah habis untuk dibahas ya, dan semoga menjadi pengingat untuk kita semua agar senantiasa belajar bagaimana memaksimalkan ibadah dan meraih keberkahan di bulan suci ini. Nah, senang sekali saya Indah Firdaus dari Angkatan 98 berkesempatan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara di pagi hari ini hingga selesai nanti. Dan seperti biasa, setelah pembukaan ini nanti akan diberikan sambutan dulu oleh Kang Erwin selaku Ketua IKAS Mansa, karena ini pertemuan perdana kembali ya di bulan Ramadan ini. Dan tentunya nanti akan dilanjutkan dengan kajian oleh Kang Jati Kusumo. Setelah kajian, nanti seperti biasa juga akan ada sesi tanya jawab dan tersedia 4 giveaway untuk diberikan kepada peserta kajian hari ini. Dan ini akan diberikan kepada penanya terbaik juga yang mungkin nanti memberikan insight yang menginspirasi ya di akhir acara. Dan kemudian tentunya nanti akan ada penutup juga kesimpulan dan foto bersama. Oke, sebelum kita mulai kajiannya, mungkin kepada Kang Erwin, silakan Kang Erwin untuk memberikan sambutannya pagi hari ini. Baik, terima kasih Tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa ketemu lagi dia di kegiatan ngajol ngaji online ini. Eh, Pertama terima kasih pada Teh Indah sama Teh Dini ini dari 98 yang terus-terusan kita istiqomah ya bikin ngajol. Di bulan Ramadan ini kan kita seminggu sekali, nanti di bulan biasa kita sebulan sekali. Diselingi juga dengan pengajian offline 3 bulan sekali. Itu kegiatan yang saat ini terus berjalan. Mudah-mudahan eh, kegiatan ini bisa menjadi pengingat dan penguat buat kita semua. Jadi mengingatkan yang sudah lupa dan menguatkan yang sudah hafal ataupun sudah tahu gitu. Karena seperti silaturahmi ini harus selalu kuatkan hubungan kita. Mudah-mudahan IKAS Mansa mencoba hadir di situ menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi kembali yang akan membuka pintu-pintu kesempatan. Ya seperti sekarang, alhamdulillah kita akan mendapatkan apa kajian dari Kang Jati Kusumo nih. Saya juga udah lama nggak ketemu sama Jati. Kalau sama kakaknya lebih sering malah. Kakaknya kebetulan 98. Kalau nggak salah Jati ini 3 bersaudara. Iya, Semansa semua betul nih. Kang. Ya, Iya, jadi di ajang inilah kita bisa ketemu lagi. Jadi mudah-mudahan terima kasih buat Jati yang udah meluangkan waktunya dan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Sedikit informasi, takut lupa, kita akan ada pengajian offline sekaligus buka puasa bersama. Insya Allah nanti tanggal 15 Maret di sekolah. Mudah-mudahan Akang Teteh bisa meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan tersebut dan menginformasikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Erwin. Dan teman-teman semua, Akang Teteh sekali lagi mengingatkan untuk mohon dapat dituliskan nama underscore angkatan ya, karena mengingat ini juga adalah kajian yang menjadi ajang silaturahmi supaya saling kenal satu sama lain. Dan sebelum kita masuk ke kajiannya, izin untuk memutarkan video dulu ya dari panitia. Silakan Teh Dini.
Oke, hatur nuhun. Jadi tadi sudah terpampang nyata ya Kang Jati Kusumo gitu kan ya akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Dan siapa sih Kang Jati? Nah, ini beliau ini adalah alumni Semansa angkatan 2001 ya, yang juga merupakan Presiden Chapter Genpro Kota Bogor, kemudian juga Vice Presiden Luar Negeri BPP Genpro. Beliau juga adalah Deputi Sekretari APEC-X, juga owner dari Ageta Horeca Market and Bakery, kemudian juga Direktur PT Teknik Karya Industri, dan masih banyak lagi sederet jabatan dan peran beliau yang mungkin nanti bisa disampaikan langsung oleh Kang Jati Kusumo ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, AATT sekalian juga teman-teman tercinta, langsung saja kita simak kajian bersama Kang Jati Kusumo dengan topiknya menggapai keberkahan Ramadan. Kami persilakan Kang Jati. Baik, terima kasih Teh Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, suatu kehormatan dan kebanggaan bisa diundang oleh rekan-rekan alumni 98 dan juga IKA Semansa Bogor. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama mungkin setelah sekian lama kita tidak berkumpul silaturahim. Alhamdulillah dengan media online ini dan juga forum ngaji online kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan perjumpaan yang penuh berkah di bulan Ramadan ini. Semoga dengan salam tadi membuat kita menjadi sejuk, hati kita berbunga, hidup kita penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia dan akhirnya adalah surga. Kita doakan semoga yang hadir di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya untuk ibadah, dimurahkan rizkinya untuk ibadah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Segala puji bagi Allah yang melangkahkan hati kita ke sini untuk kita sama-sama membersihkan diri, mencerdaskan nurani dan meningkatkan prestasi. Tentunya dengan membangun motivasi dan mengkaji nilai-nilai yang islami. Kita meladani Nabi dan menyembah Allah sebagai satu-satunya ilah, penguasa bumi, agar menyampaikan Islam ke seluruh penjuru bumi. Panjinya berkibar sampai langit tinggi, meskipun kita harus terkapar dan mati seorang diri. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling berani, paling punya nyali, dan paling berbudi pekerti. Beliau berhati nurani, paling suka berbagi, tapak kakinya abadi, perjuangannya lestari. Baunya mewangi mengalahkan kasturi dan melati. Senyumnya berseri mengalahkan para bidadari. Anak yang paling berbakti dan suami yang paling sayang istri. Pemimpin yang paling menginspirasi dan penguasa yang paling berprestasi. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama sharing ya. Jadi disclaimer dulu, saya bukan seorang ustadz ya. Lebih kepada kita ingin berbagi dan mudah-mudahan dari yang disampaikan ini kita bisa mendapatkan manfaatnya khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi rekan-rekan AATT sekalian pada forum ngaji online Semansa Bogor pada pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat dari judul tema kita pagi hari ini, Ramadan bulan berkah, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Hal ini diawali dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau bersabda, "At-taqumu Ramadan syahrul mubarak." At-taqumu Ramadan syahrul mubarak. Jadi bulan Ramadan telah datang kepada kalian dan bulan ini adalah penuh berkah, syahrul mubarak. Kita juga bisa melihat dalam hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Jadi dari dua hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tirmizi,
hadis riwayat Imam An-Nasai menyebutkan bahwa syahru Ramadan syahru mubarak. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah tentang keberkahan di bulan Ramadan. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, kalau kita melihat kata berkah atau barokah, kita sering mendengar pada perkataan kita pada umumnya dalam dialog kita, dalam diskusi kita. Apa makna dari al-barokah? Kata al-barokah memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas ya dan sangat agung. Secara ilmu bahasa, barokah artinya berkembang, bertambah, dan kebahagiaan. Para ulama mengatakan al-barokah ziyadatul khair. Berkah itu dengan bertambahnya kebaikan kita. Jadi dari satu nilai amal kita, dia bisa menjadi nilai kebaikan yang semakin banyak. Itu makna barokah. Dia bisa mengundang amal kebaikan berikutnya. Dari satu kebaikan menjadi amal kebaikan berikutnya, sehingga kemudian menjadi dampaknya meluas, ya, dan bisa kita rasakan kebaikan-kebaikan itu semakin membesar. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah tempat yang penuh berkah. Jadi konteks keberkahan itu ada pada dua hal. Satu ada pada tempat, dan yang kedua ada pada waktu. Jadi keberkahan ada pada sisi tempat dan yang kedua ada pada sisi waktu. Keberkahan pada tempat seperti misalkan Mekah Al-Mukarramah, tempat yang diberkahi Allah. Atau Masjidil Aqsa, tempat juga yang diberkahi Allah. Barokna haulahu, dan juga sekelilingnya yaitu negeri Syam. Keberkahan juga ada pada sisi waktu, yaitu misalkan waktu sepertiga malam. Kemudian Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya hari, yaitu hari Jumat. Itu merupakan keberkahan dari sisi waktu. Ada juga sebuah tempat yang Allah berikan berkahan, namanya negeri Saba. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Surat Saba ayat yang ke-15. Karena negeri Saba ini diceritakan oleh para mufassirin, suatu tempat yang buah-buahannya melimpah, udaranya bagus, cuacanya cerah, ya. Tidak ada penyakit di sana. Sehingga negeri ini dikatakan negeri yang dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga konteks keberkahan dari sisi usia. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar Imam Nawawi rahimahullah, ya. Beliau pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Al-Adhkar, dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Ternyata beliau meninggal pada usia 40 tahun. Ya. Usia yang singkat, ya, tapi penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena walaupun beliau sudah tidak ada, beliau sudah meninggalkan kita, tapi nama dan kebaikannya akan disebut seterusnya. Oleh karena itu, yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan tempat-tempat yang Allah berikan keberkahan ini, sebelum nanti kita masuk ke dalam keberkahan waktu Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, "Wal tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Bahwa tempat-tempat itu, hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Dan ada tempat yang menjadi tempat yang istimewa. Tentunya semua yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mekah adalah bumi Allah. Indonesia juga adalah bumi Allah. Tempat yang lain pun demikian adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang membedakan contohnya Mekah dengan tempat yang lain? Karena di situ ada keberlimpahan berkah yang Allah berikan kepada tempat, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Karena di dalamnya ada Ka'bah yang dikunjungi oleh sekian banyak umat muslim untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, dalam rukun umroh dan juga haji. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tempat itu mungkin boleh sama, tapi nilai keberkahan itu yang berbeda. Maka orang yang datang ke Mekah itu mungkin banyak orang yang dengan motif yang berbeda-beda.
Dan di tempat itu pula kita melihat berbagai macam orang-orang yang berbeda latar belakang datang ke Mekah dengan berbagai macam motif yang mereka inginkan. Di sana ada orang yang datang untuk beribadah, tapi juga ternyata ada juga banyak kejadian yang kita rasakan. Ada yang kehilangan sepatu, bahkan ada yang kehilangan uang, dan juga hal yang lainnya yang kurang mengenakan. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan ini bukan tentang masalah hanya tempatnya saja. Walaupun dia dilimpahi dengan keberkahan, tetapi permasalahannya adalah sejauh mana kita menyiapkan wadah, menyiapkan hati kita untuk menerima kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dua orang yang memerangi Rasulullah demikian kuatnya, demikian kerasnya. Mereka semua berasal dari Mekah, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, pada saat kita hadir di suatu tempat yang penuh keberkahan adalah penting bagi kita menghadirkan hati kita agar kita bisa menadah keberkahan yang Allah turunkan di tempat itu. Contoh yang lain adalah batu Hajar Aswad. Ya. Kalau kita perhatikan bangunan Ka'bah itu sudah dipugar sekian kali. Dengan fondasi pertamanya didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dirombak oleh Nabi Ibrahim, dibantu putranya Nabi Ismail. Sudah mengalami banyak perubahan. Bahkan Hijr Ismail, ya, suatu lingkaran, ya setengah lingkaran yang ada di ujung Ka'bah itu, dulunya adalah bagian dari Ka'bah. Yang kemudian terjadi rombakan sehingga dia tidak dibangun secara tertutup. Tetapi ketika kita ingin sholat wajib ya, itu biasanya daerah Hijr Ismail itu akan dikosongkan karena tidak boleh sholat di situ untuk sholat-sholat yang wajib ya, karena dia merupakan bagian daripada Ka'bah. Batu Hajar Aswad ini kalau kita perhatikan ada suatu kisah yang menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan ini a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan pada saat dia mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Walaula anni ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqabbaluk ma qabaltuka. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka simbol-simbol keagamaan yang kita lihat yang ada di Mekah Al-Mukarramah misalkan adalah suatu bentuk simbolisasi yang membawa kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Terkadang ada yang salah memahami ketika mereka datang ke Ka'bah, terus kita melihat ya ada beberapa yang memotong kiswah Ka'bah misalkan untuk mengambil sebagai souvenir ya dan sebagainya. Padahal rekan-rekan sekalian rahimakumullah, kita datang ke sana adalah untuk mengabdikan diri kita pada zat yang menciptakan Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menguji sejauh mana diri kita ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa-peristiwa monumen-monumen yang ada di Mekah, dia bisa menjadikan suatu media bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai keberkahan sebuah tempat, manakala kita hadir di tempat itu dan menghadirkan hati kita, menadah keberkahan, limpahan berkah yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya dengan semakin bertambah taatan kita. Contoh yang lain, di dekat Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam, ada air Zam-Zam. Dahulu para ulama itu ketika mereka minum air Zam-Zam, itu mereka mendapatkan mustajabah dalam doa-doa mereka. Doa mereka cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan seorang ulama namanya Al-Qadi, seorang yang alim, Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama dari Andalus, ya, bermazhab Imam Maliki. Ketika beliau minum air Zam-Zam, beliau berdoa, ya Allah, rizkikanlah kami untuk bisa dekat dengan ilmu, untuk cinta kepada ilmu.
Tapi kemudian ya beliau tawadhu, ya. Beliau mengatakan, kami cinta kepada ilmu, tapi mungkin agak lambat sedikit untuk masalah amal. Beliau tawadhu, ya. Ini seorang ulama besar. Lalu beliau mengatakan, kalaulah beliau mendapatkan rizki untuk bisa minum zam-zam sekali lagi, maka beliau akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan rizkiku kepadaku untuk memudahkan memahami ilmu dan memudahkan beramal. Jadi jarak Andalus, ya, ke Mekah itu jauh, ya. Andalusia ada di Eropa, ada di Spanyol, Mekah ada di Timur Tengah. Saking jarangnya beliau bertemu dengan air Zam-Zam, ya, beliau berdoa kalau lagi nanti bertemu dengan Zam-Zam, beliau akan berdoa supaya Allah mudahkannya dalam beramal. Tawadhu. Artinya apa? Kita bisa saja minum air Zam-Zam kapan saja. Hari-hari ini kita mudah mendapatkan air Zam-Zam, ya. Banyak yang dijual, kalau di Bogor ada di daerah Empang, atau sekarang banyak yang jual di marketplace, gitu ya. Tapi adakah kemudian doa-doa kita itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketergantungan kita bukan pada zam-zamnya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan air zam-zam. Oleh karena itu, ini bukan hanya sekedar tampilan fisik, ya, tetapi sejauh mana hati kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar itu, ya, beliau punya guru namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu 20 tahun baru bisa mendapatkan rezeki untuk minum air zam-zam. Tapi sekali para ulama itu minum, mereka mendapatkan jawaban atas doa yang mereka harapkan ketika mereka minum air zam-zam itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan inilah yang kita cari, bukan sekedar pada tempatnya saja, bukan pada waktunya saja, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan pada waktu dan tempat itu. Di waktu sepertiga malam, ya, waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah turun ke langit bumi, Allah mengijabah doa yang berdoa pada waktu itu, Allah mengampuni bagi orang yang meminta ampun pada waktu itu. Semua orang mengalami sepertiga malam. Semua orang mendapatkan sepertiga malam. Tetapi betapa banyak kemudian yang bangun, kemudian menunaikan sholat dan berdoa kepada Allah. Maka Ramadan pun demikian. Kekuatan Ramadan itu adalah pada keberkahan yang Allah berikan. Hanya jiwa-jiwa yang menyiapkan tempat menadah kepada Allah yang akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan doa itu mustajab karena kedekatan iman kita, karena kekuatan iman kita. Tidak ada nikmat yang paling indah melainkan kita hadirkan hati kita hadirkan keyakinan kita pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disitulah Allah berikan jawaban kepada doa kita. Ada sebuah penjelasan yang sangat menarik, ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Munawi dari kitabnya Faidul Qadir. Ini suatu kitab yang membahas tentang doa. Beliau membahas tentang surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Ayatnya saya pikir kita semua mungkin hafal. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Awalnya, kata Imam Al-Munawi, ayat ini adalah ayat untuk para nabi. Jadi doa para nabi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, langsung tembus ke langit. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian doa ini juga berlaku bagi orang mukmin. Tapi dia memiliki catatan, memiliki syarat, yaitu bagi mereka yang memiliki kebersihan hati. Jadi kalau seseorang hatinya bersih, imannya kuat, keyakinannya kokoh, maka dia sama seperti doa para nabi. Doanya mudah untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan untuk membersihkan hati kita. Di antaranya adalah dengan amalan berpuasa. Maka
rekan-rekan sekalian rahimakumullah, kita melihat dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 186, itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada 186 itu tentang doa menjadi salah satu ruh daripada ibadah di bulan Ramadan selain berpuasa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, wa idza sa'alaka anni ibadi anni fa inni qarib. Rekan-rekan sekalian, biasanya kalau Allah menggunakan kalimat pertanyaan, ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, biasanya Allah menggunakan kata qala atau kul. Ya. Maka Allah berkata, maka Allah berfirman. Tapi dalam ayat ini para mufasir mengatakan, saking inginnya Allah segera menjawab doa hamba-hambanya, Allah tidak menggunakan kata qol, yes. Seolah-olah kata qala atau kul itu terlalu lama, Allah langsung sambung fa inni qarib. Jadi jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Jadi para ulama mengatakan salah satu yang menjadi fokus dalam ibadah Ramadan selain puasanya adalah doa. Karena dia satu rangkaian ayat yang bicara tentang bulan Ramadan pada surat Al-Baqarah 186. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa doanya mustajab. Mungkin banyak dari kita, kalau kita ingat ya, pada saat kita berpuasa di tahun-tahun sebelumnya, kita berdoa, ya Allah, aku mohon ini, ya Allah, aku minta ini. Bisa jadi Allah sudah kabulkan dari doa-doa kita di Ramadan sebelumnya. Dan tidak akan datang Ramadan berikutnya, melainkan Allah sudah jawab doa-doa kita. Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Kata Nabi SAW, Allah mengangkat doa itu di atas awan. Lalu membuka baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku pasti akan menolongmu walaupun setelah beberapa waktu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ya, jadi dari 3 doa yang tidak akan tertolak, di antaranya adalah yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka inilah kekuatan doa ya. Sudah bulannya Ramadan penuh berkah, waktunya penuh berkah, apalagi di waktu-waktu lagi yang lebih mudah lagi Allah kabulkan. Contohnya misalkan di sepertiga malam, ketika turun hujan, di antara 2 khutbah pada saat sholat Jumat, ya. Dan pada waktu-waktu yang lain yang istijabah itu semakin menguatkan doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu maka ya ibadah yang kita lakukan ini walaupun dia penuh dengan kesulitan, ya, penuh dengan pengorbanan ya. Bagi beberapa orang mungkin yang tidak terbiasa berpuasa, suatu pengorbanan ya, suatu mujahadah yang luar biasa. Apalagi kalau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lebih utara. Ya, teman-teman di Eropa, di Amerika itu puasanya bisa mencapai lebih dari 12 jam. Di Inggris sendiri, ya, karena alhamdulillah Allah pernah karuniakan saya untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh di Inggris. Itu mulai sahurnya jam 2 pagi, subuhnya jam setengah 3 pagi, alhamdulillah maghribnya jam setengah 9 malam.
Jadi kurang lebih hampir 18 jam ya puasa di sana. Jadi buka puasa sebentar jam 9, kemudian tarawih biasanya sampai jam 12 malam. Kita tidak ada waktu lagi untuk istirahat karena jam 1 itu kita sudah sahur. Jam 2 sudah menjelang subuh. Nah, bagi mereka ini, kata Imam Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Aulia, seorang ulama besar, beliau mengatakan Allah Maha Adil, bahwa puasa yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda, tergantung kadar kesulitannya. Karena dalam Islam itu dikenal nilai pahala itu tergantung masyakohnya, kesulitan dia untuk mendapatkan atau mengerjakannya. Seseorang ketika sholat berjamaah di masjid, ya, sama-sama satu soft ya, bersampingan si fulan dan si fulan. Yang satu datangnya dari tempat yang jauh, dia harus berjalan kaki, ya, di kegelapan malam, misalkan untuk sholat isya, untuk sholat subuh, tentu berbeda dengan mereka yang lebih mudah untuk menjangkaunya. Maka ini adalah nilai masyakoh, kadar kesulitan yang Allah perhitungkan pada saat seseorang itu melakukan sebuah amal ibadah. Inilah yang kemudian ya, saudara-saudara kita walaupun di negara-negara yang non-muslim tadi, mereka tetap berpuasa ya, dengan kekuatan imannya, ya alhamdulillah bisa melewati semua ini dengan mudah. Karena rekan-rekan sekalian, kita tidak tahu dari ibadah mana yang Allah terima amal soleh kita. Bisa jadi dari sekian banyak amal soleh itu kita banyak kekurangan, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima amal itu dengan 2 syarat. 1, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Bisa jadi dari 1 rakaat yang khusyuk, ya, dengan penuh ketundukan, ketawaduan, itulah kemudian diterima Allah dan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi dengan sebuah amal kecil kita sedekah membantu orang yang kesulitan, dari situlah Allah menurunkan rahmat-Nya buat kita. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan amal soleh sekecil apapun. Karena bisa jadi dia merupakan amal terbaik yang kita lakukan. Kita mungkin pernah mendengar suatu hadis ya, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, ketika itu di suatu tempat ya, ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur. Karena dia kehausan, dia hampir mati kehausan. Lalu ada seorang, ya mohon maaf, wanita pelacur dari Bani Israel yang melihatnya. Dia lalu melepas sepatunya. Dia mengambil air dengan sepatunya di dalam sumur itu. Lalu dia berikan minum kepada anjing itu. Kata Nabi SAW, maka Allah ampuni dosanya karena perbuatannya itu. Hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Para ulama berkomentar mensyarah hadis ini. Kata para ulama, bisa jadi dari sekian banyak amal yang dilakukan wanita itu, ini amal yang paling ikhlas yang dia lakukan. Walaupun statusnya itu dari kalangan yang tidak baik, tapi pada waktu itu dia datang kepada Allah dengan keibaan dia, dengan rasa sayang dia kepada anjing itu, dan dia berikan minum. Anjingnya hampir mati kehausan. Maka atas sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Suatu amal yang mungkin kita anggap sepele, amal yang kita anggap kecil, tapi bisa jadi dia besar di hadapan Allah. Kalau Allah menolong seekor anjing saja, mendapatkan pahala yang demikian besar, ampunan yang demikian besar, apalagi kita menolong sesama saudara kita. Kata Nabi SAW, di surga itu ada seseorang yang bergembira ketika dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga? Maka kemudian jawabannya dalam hadis itu, karena dia menyingkirkan sepotong duri di tengah jalan. Dia menghilangkan penghalang yang bisa melukai orang lain, yang bisa menjadi jalan celakanya orang lain. Karena sebab itulah maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Rekan-rekan sekalian dimati Allah, bahwa seseorang yang masuk surga itu tentunya karena rahmat Allah. Bukan sama sekali karena amal ibadah kita.
Setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat amal soleh mana yang kemudian bernilai, yang paling ikhlas, yang paling benar, maka itulah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Maka tidak heran ketika Umar bin Khattab, ya, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku sangat bahagia seandainya ada dari sholatku 2 rakaat saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dari sekian banyak amal kita dilihat dari keikhlasannya, kebenarannya, ya. Mungkin di dalamnya ada ketidaksempurnaan yang kita lakukan. Maka tetaplah terus beramal, tetaplah terus melakukan amal soleh, karena bisa jadi dalam amal soleh yang kita anggap kecil itu kemudian Allah terima amal ibadah kita. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan masyakoh tadi, kesulitan tadi, ya, kita berpuasa di siang hari, mungkin ada teman-teman yang juga bekerja di kantor, ada teman-teman yang berdagang, ya, berwirausaha, mungkin juga kita lihat para petani dengan aktivitasnya di sawah, tetap mereka beribadah. Maka dalam kaidah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan amalan yang lebih banyak pengorbanannya tentu lebih banyak keutamaannya. Jadi kaidahnya amalan yang kita membutuhkan effort lebih besar, di situ akan banyak keutamaannya. Demikian pula dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan akan tetapi pahala itu tergantung pada usaha yang dikorbankannya. Ya. Amalan semakin banyak, semakin sulit, maka lebih afdal dibandingkan amalan yang tidak seperti itu. Seperti perkataan Imam Az-Zarkashi. Ya, jadi semakin sulit berat ibadah kita, insya Allah semakin besar pahala kita. Maka bersabarlah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menunaikan ibadah itu. Kemudian rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke bahan berikutnya. Apa syarat meraih keberkahan? Ada 2 syarat kita meraih keberkahan. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dengan amal soleh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa lihat dalilnya dari surat A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakinna kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan melimpahkan kepadanya keberkahan, barokah, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kuncinya adalah Allah sudah berikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, amanu wattaqau. Amanu bimakna kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, musabibul asbab. Allah adalah al-awalu wal akhiru, yang awal dan yang akhir. Allah tidak terikat dengan tempat, Allah tidak terikat dengan waktu. Manusialah, makhluklah yang terikat dengan tempat dan yang terikat dengan waktu. Allah sudah ada sebelum semua ini ada. Allah sudah ada sebelum adanya bumi dan langit. Allah sudah ada sebelum adanya makhluk yang Allah ciptakan. Allah lah yang menjadikan semua ini dan memelihara semua ini. Maka kita memahami dalam konsep tauhid itu, ada konsep tauhid uluhiyah, kita menjadikan Allah sebagai ilah yang kita sembah, satu-satunya yang kita ibadahi. Ada konsep tauhid rububiyah, bahwa Allah adalah yang memelihara semua ini. Jadi Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah memelihara alam semesta ini. Allah menjamin rizki hamba-hambanya. Allah menjamin rizki makhluk ciptaannya. Walaupun ada makhluk Allah yang mungkin tersembunyi di gelap malam, di dalam terowongan, Allah jamin rizkinya. Ada makhluk di dalam kedalaman laut, dalam kegelapan, Allah juga jamin rizkinya. Allah sudah menentukan kadar rizki 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dengan dasar ini, rekan-rekan sekalian, kita yakin bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan karena Allah punya sifat al-alimul hakim,
Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, maka yakinilah setiap takdir Allah itu pasti baik. Cuma kadang-kadang kita mungkin yang salah dalam membacanya, dalam menilainya. Allah yang maha alim, tentu dia tahu mana yang lebih baik bagi kita. Maka kembali ke doa tadi ya, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Pertama, Allah berikan langsung. Yang kedua, Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, Allah ganti dengan kita terhindar dari musibah yang sama dengan nilai doa itu. Dan yang keempat, yaitu Allah simpan sebagai simpanan kita nanti di akhirat. Tapi semuanya Allah berikan. Semuanya Allah berikan. Maka penting bagi kita untuk punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meninggal dunia, pulang kepada Allah tanpa memiliki rasa husnuzon kepada Allah. Karena yakin Allah mencintai hamba-hambanya. Dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mengetahui bahwa Ar-Rahman ya Allah itu diberikan kepada semuanya. Beriman atau tidak beriman, muslim maupun kafir, Allah berikan semua. Allah berikan kehidupan, nafas, detak jantung, aliran darah, semua Allah berikan. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, jantung kita saja, mungkin di sini banyak teman-teman yang dokter ahli jantung ya. Jantung kita adalah pompa terbaik yang ada di muka bumi ini. Kalau kita punya pompa air di rumah, ya, Sanyo ya misalkan, kita nyalakan 24 jam, biasanya waktu tertentu dia punya masa lifetime. Ya, 10 tahun, 15 tahun dia akan rusak dan kita ganti. Bayangkan jantung kita, dia memompa darah. Bukan hanya sejak kita lahir ya, jantung itu sudah mulai aktif pada saat bayi ada di kandungan. Mungkin ada dokter Iqbal di sini, terkandungan. Di usia 4 bulan itu sudah aktif jantung. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah. Bisa jadi 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mungkin lebih. Dia tidak berhenti bekerja untuk membantu kita memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian mata kita, telinga kita, semua ini adalah merupakan rezeki dari Allah. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah berikan terbatas bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah Allah hadirkan surga bagi kita. Jamaah sekalian, pada saat kita nanti sudah berpulang kepada Allah, hanya ada 2 pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga. Apa 2 pilihan itu? Surga dan neraka. Dan tidak ada pilihan yang lain. Tinggal kita menentukan cara kita. Cara seorang muslim masuk surga itu ada 3 cara. Ya, yang pertama, masuk tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, masuk dengan hisab, tanpa azab. Yang ketiga, dengan hisab, dengan azab. Nauzubillah min zalik. Yang pertama, tanpa hisab, tanpa azab. Ini golongan yang istimewa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghindari 3 hal ini, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama, dia tidak minta untuk diruqyah. Kedua, dia tidak berobat dengan al-kai, yaitu besi yang dipanaskan. Yang ketiga, dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Kata Nabi SAW, maka 3 kelompok ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa batas. Jumlahnya berapa? Kata Nabi, 70.000 orang. Sedangkan jumlah sahabat saja ada 100.000. Kira-kira kita masuk kuota nggak? Tapi ada kabar gembiranya dari hadis riwayat Imam Ahmad bahwa beliau menyampaikan dari setiap 1.000 orang itu akan membawa lagi 70.000 orang. Alhamdulillah kuotanya bertambah. Ini yang tidak lagi dibuka catatan amal mereka. Tidak dilihat lagi oleh Allah. Langsung VIP ya. Jalan tol langsung masuk ke dalam surga. Termasuk juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Itu mendapatkan keutamaan ini. Yang kedua adalah dengan hisab tanpa azab. Dengan hisab berarti mereka diperiksa oleh Allah. Dilihat buku catatan amalnya. Tapi kata Nabi SAW, orang-orang seperti ini, orang-orang mukmin yang seperti ini, akan menghadapi pengadilan Allah dengan Allah memberikan sitr, hijab, ya, penghalang. Karena kita tahu, rekan-rekan sekalian, pada saat kita berdiri di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menyaksikan semua manusia. Dari pertama Allah ciptakan Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, itu melihat semua. Jadi aib kita, seluruh kisah hidup kita itu akan diperlihatkan di hadapan semua orang. Dan bayangkan,
Betapa lama kita menunggu hisab itu. Semua orang dikumpulkan. Pada hari ini saja jumlah manusia tahun 2025 ini ada 5 miliar manusia. Belum kita menghitung umat-umat sebelumnya, belum lagi setelahnya. Berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Nah, kelompok yang kedua ini Allah berikan hijab sehingga orang tidak bisa melihat. Ya. Dan bayangkan kita menunggu berapa lama? Bisa jadi 1.000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, wallahu alam bisawab. Kita menunggu giliran dengan harap-harap cemas. Maka setelah kita dihadirkan, kemudian Allah tutup dengan hijab. Lalu Allah bertanya, "Wahai fulan, bukankah melakukan ini pada waktu ini?" Dia jawab, "Betul ya Allah." "Bukankah melakukan ini pada waktu ini?" "Benar ya Allah." Jadi semua keburukan-keburukan itu dibuka dulu oleh Allah. Lalu pada saat yang terakhir Allah mengatakan, "Maka pada hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian." Allah hapus dosa kalian. Ini menarik ya, dalam surat Al-Fatir ayat 100 juga Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bimakna para ulama mengatakan catatan amal itu tidak akan kita dapati lagi. Kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, dia hilang, dia hapus dalam catatan. Maka setelah itu kemudian dia diberikan balasan surga. Jadi dihisab, dimudahkan hisabnya, hisaban yasiro. Jadi hisab yang mudah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu sudah diperiksa, diteliti seluruh amalnya, itu tanda-tanda dia akan mendapatkan balasan yang sulit, artinya neraka. Jadi orang mukmin itu, orang muslim itu, hisabnya itu ringan-ringan saja. Ya, hanya ditanya-tanya beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, kemudian dia masuk surga. Tapi kalau sudah dicek demi detail, itu berarti alamat ya, tanda-tanda kita akan mengalami kesulitan dalam hisab kita. Yang ketiga ini, yang kita mudah-mudahan Allah jauhi kita dari yang ketiga ini. Dengan hisab, dengan azab. Yaitu mereka yang catatan nilai ibadahnya lebih sedikit dibandingkan amal keburukannya, sehingga harus dibersihkan dulu di dalam neraka jahanam. Setelah dia bersih, kemudian ada tauhid dalam hatinya walaupun sebesar zarah, dia diangkat, dia disiram dengan air dari surga, kata Nabi SAW, bagaikan benih yang tumbuh disiram di pinggir sungai. Dia warnanya kuning dan bengkok, ya. Jadi nggak sempurna gitu. Dan ada cap di dahinya, ya. Mantan jahanam. Ya, jadi kelihatan orang-orang yang kemudian pernah merasakan disiksa di jahanam itu, jadi ada bekasnya. Walaupun Allah selamatkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini 3 kelompok bagaimana Allah menggambarkan orang-orang mukmin yang nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Ya mas kan rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, yang pertama adalah kita memupuk iman kita, menguatkan iman kita, meyakini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan ini merupakan hadiah bagi kita. Dan ini juga merupakan jawaban doa kita. Ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Doa kita sudah diistijabah oleh Allah. Allah sampaikan kita ke Ramadan. Betapa kita melihat ya, kawan-kawan kita, mungkin saudara kita, guru-guru kita, ada yang sudah berpulang sebelum mereka bertemu dengan Ramadan. Keluarga dekat kita. Tahun kemarin kita masih sahur bersama, masih buka puasa bersama. Tapi hari ini mereka telah kembali kepada Allah. Jadi, mumpung kita ada di bulan ini, maka kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Yang kedua adalah amal soleh. Teh Indah, kalau waktunya sudah habis, nanti bisa tolong di reminder ya. Iya, mangga, mangga. Ya. Yang kedua adalah amal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa para ahlul kitab pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-66, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma anzala ilaihim min fawqihim wa min tahta rabbihim la aqulu min arjulihim. Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka mendapatkan makanan dari atas dan bawah mereka. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ayat wa ma anzala ilaihim min fawqihim wa min tahta rabbihim la aqulu min arjulhum,
mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka adalah bahwa Allah akan memberikan kelimpahan rizki yang sangat banyak. Ya. Dari atas itu maksudnya dari langit, ya. Dari bawah itu dari bumi. Sehingga mereka akan mendapatkan kecukupan dan berbagai kebaikan tanpa susah payah, letih, lesu, dan adanya tantangan atau berbagai hal yang mengganggu ketentraman hidup mereka. Jadi amal soleh ini membawa turunnya keberkahan. Dalam hal ini kisahnya orang-orang Bani Israel, yaitu mereka mendapatkan makanan dari atas dan bawah kaki mereka. Kalau kita perhatikan rekan-rekan ya, bagaimana Allah luar biasa menciptakan alam ini. Dari benih yang sama, itu bisa muncul pohon yang berbeda, ranting yang berbeda. Dari ranting yang sama, memunculkan buah yang berbeda. Rasanya, warnanya. Dari benih yang sama, memunculkan bunga yang berbeda warnanya. Dari air yang sama yang diturunkan Allah ke bumi, itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda warna, ragam, bentuknya, modelnya, itu ya. Dan ini merupakan semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita bisa membaca ayat-ayat ini dan menjadikannya sebagai penambah iman kita, penambah kekuatan iman kita. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah yang tersebar di muka bumi ini. Ada gunung, ada langit, ada matahari, ada bulan, ada air laut, ada tanah, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah tazkirah bagi kita. Maka ya dalam memahami tauhid ini saya teringat kisah seorang Arab Baduy ya, bagaimana dia dengan sangat sederhana memahami tauhid ini. Ketika dia ditanya, Arab Baduy yang tinggalnya di kampung di pedalaman di padang pasir ya, dia ditanya, apakah Tuhan itu ada? Lalu dia dengan kepolosannya mengatakan, coba Anda lihat, ada kotoran unta teronggok di pinggir jalan. Tahukah engkau apa itu? Itu kotoran unta. Lalu dia berkata, kalau kotorannya saja ada, pasti ada untanya yang duduk di situ. Ini pemahaman yang sederhana, yang simpel ya, yang menunjukkan bahwa kalau ada ciptaan Allah, pasti ada yang menciptakan. Sehingga ini adalah merupakan dasar kita untuk memahami ya, bagaimana sarana Ramadan ini juga bisa menjadi penguat keyakinan kita, penguat tauhid kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan, membuka di hadapan mata kita. Begitu banyak ya ayat-ayat yang bisa kita pelajari. Dan di antaranya itu menjadi sumber rezeki bagi kita. Kita teringat dengan kisahnya, mungkin teman-teman ingat kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ini ayat, ya, kisah ini terdapat pada surat Al-Kahfi. Ya. Surat yang biasanya kita baca tiap hari Jumat ya. Ada potongan ayat itu tentang kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Jadi kisahnya kenapa Nabi Musa dipertemukan Khidir? Karena Nabi Musa merasa bahwa tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan dia. Tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan Nabi Musa. Ini penting bagi kita ya rekan-rekan, bahwa sikap tawadu, sikap tadarru, sikap kita merendahkan hati kita, menundukkan hati kita di hadapan orang lain, ya, tidak menyombongkan diri kita, itu penting. Ya. Karena kesombongan itu, kata Nabi SAW, adalah selendangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak mau itu ada pada makhluknya. Maka Nabi Musa menegur, maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa dan mempertemukannya dengan Khidir, seorang alim. Ya, tidak disebutkan dia seorang nabi, wallahu alam, tapi dia seorang yang soleh. Dikemukakan di situ tentang kisahnya Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Dalam satu peristiwa ini, ketemulah beliau, kalau nggak salah di kisah yang terakhir, ya, ada 3 kisah, yang terakhir itu, ketika Nabi Khidir ini, atau Khidir ini, menegakkan tembok, ya, jadi ada tembok rumah, yang dihuni oleh 2 orang anak yatim, ya, yang tembok itu hampir roboh, kemudian dibangun oleh Khidir, yang menyebabkan pertanyaan dari Nabi Musa, ya, kenapa engkau bangun tembok yang hampir runtuh itu? Apa alasannya gitu? Dan itulah awal daripada atau akhir daripada 3 pertanyaan yang Nabi Musa selalu mempertanyakan tentang perlakuan Khidir yang tidak bisa diterima oleh akalnya, yang tidak bisa diterima oleh ilmunya. Maka ternyata ya,
Para ulama mufassir mengatakan termasuk Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, pada kisah ini ternyata dua anak yatim itu merupakan anak dari orang tua yang soleh. Dan menariknya adalah kata Ibnu Katsir, orang tuanya itu bukan ayah kandungnya, bukan langsung ayahnya langsung, tapi dari kakeknya generasi yang ketujuh di atasnya. Jadi menyambungnya 7 generasi di atasnya. Saya kutip perkataan Ibnu Katsir. Beliau berkata, pada kisah ini terdapat dalil bahwa anak keturunan salihnya akan meliputi mereka, akan mendapatkan benefitnya di dunia dan di akhirat. Ia memberikan syafaat kepada mereka dan derajatnya diangkat ke tingkatan tertinggi agar orang tua mereka menjadi senang sebagaimana dinyatakan dalam Quran dan Sunnah. Jadi bayangkan rekan-rekan ya, karena amal solehnya orang tua generasi ketujuh di atasnya, maka anak ini dipertemukan dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Musa, juga ada pembantunya Nabi Musa, dan temboknya itu dibangun. Kenapa? Karena di bawah tembok itu ada harta warisan yang telah disiapkan oleh generasi sebelumnya, kakek buyutnya, di dalam tanah itu, tersembunyi. Kalau tembok itu tidak ada, maka orang akan mengetahuinya dan akan mengambilnya dari mereka. Subhanallah. Ya, jadi ini penting bagi kita bahwa kita mewariskan amal soleh kita. Izin Kang Rekan-rekan Jati. sekalian, ya, Iya, boleh nanti dilanjut ke Q&A ya. oke, baik. Oke. Mungkin closing ya. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, karena waktu yang membatasi, jadi kesimpulannya adalah cara kita mendapatkan keberkahan. Yang pertama, kita mengetahui keistimewaan Ramadan ini. Ya, kita tadi sudah dijelaskan ya, ada keberkahan dari sisi tempat seperti Mekah, Masjid Al-Aqsa, dan keberkahan juga dari sisi waktu seperti Ramadan. Maka kita mempersiapkan bekal kita, ruhiyah, akliyah, dan jasadiyah, serta mengimplementasikan amal ibadah kita. Tentunya yang utama adalah saum, yang lainnya adalah dengan doa, dengan tilawah, tarawih, dan sebagainya. 3 pesan saya yang terakhir sebelum kita Q&A. Jika Allah mengurusi kita, maka Allah akan penuhi segala urusan kita. Yang kedua, gantungkan diri kita dengan mengharap Allah atas segala urusan kita. Dan yang ketiga, kejarlah akhirat, maka dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Banyak ayat bicara tentang dunia, tapi Allah tidak memberikan motivasi secara khusus. Kalau Allah bicara tentang surga, Allah mengatakan dengan kalimat, wasabiku ila magfirati min rabbikum, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dan berlarilah, dan berlombalah, dan bersegeralah kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Jati untuk pemaparannya yang luar biasa, bikin adem pagi hari ini. Enak banget dengernya dan mudah-mudahan teman-teman juga tertarik nih untuk bertanya karena sudah ada beberapa juga yang masuk nih Kang Jati. Jadi teman-teman boleh bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau nanti boleh menggunakan kolom chat ya untuk menanyakan sambil menunggu yang raise hand. Mungkin ini sudah ada yang masuk Kang Jati. Pertanyaan yang pertama. Ini teman-teman boleh dibantu dari angkatannya juga ya, di rename yang belum dituliskan AATT angkatan berapa. Ini ada dari Dede Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pedagang di bulan Ramadan terkadang menjadi ajang mumpung mencari banyak rezeki, akan tetapi jadi suka melupakan keberkahan Ramadan ini. Ingin rasanya saya sebagai pedagang hanya full ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin boleh diberikan saran-saran dan solusi terbaiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari siapa tadi? Dede Afri. Kang Dede ya. Salam kenal Kang Dede. Ini merupakan memang ya luar biasa, saking berkahnya ya. Kita melihat semua itu kondusif menyambut Ramadan, baik televisinya, ya, mal-malnya, kantoran itu semua seolah-olah menyambut Ramadan dengan persiapan yang luar biasa. Dan ini mungkin bagi sebagian rekan kita yang mencari nafkah juga mendapatkan kelimpahan daripada berkah Ramadan itu. Jadi itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita bisa mengatur waktu kita ya. Jadi kalau kata pakar manajemen itu yang tepat itu bukan manajemen waktu katanya, tapi manajemen diri. Karena waktu itu tuh ya 24 jam semua sama ya. Tinggal kita bagaimana mengatur waktu itu bisa lebih pas gitu. Ya, sebelum kita eh,
berdagang atau berusaha pagi harinya, ya kita bangun, kita zikir pagi, kita tilawah, kita baca doa maksurat misalkan, kita pergi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku pergi pada pagi hari ini mencari rezekimu, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Berangkat kita, insya Allah sepanjang hari itu jadi nilai ibadah. Ya, jadi teman-teman kita harus memahami satu mindset bahwa 24 jam itu bisa jadi waktu ibadah kita. Walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita sedang berdagang, kita sedang mengajar, kita sedang belajar, insya Allah jadi nilai ibadah. Dengan sebuah niat bahwa mudah-mudahan ya dengan dagangan ini kita membantu orang lain, memenuhi kebutuhannya dan menjadikan nafkah untuk keluarga kita di rumah. Insya Allah semua nilai ibadah. Tinggal kita atur waktunya ya. Dan memang ini di sela-sela itu mungkin kita ketika sedang berjualan, datang waktu sholat kita jeda sholat dulu. Kemudian sekedar tilawah yang bisa kita lakukan. Bahkan juga dengan zikir ringan yang bisa kita baca dengan lidah kita. Sambil nyetir mobil, kita baca istighfar ya. Itu nggak kerasa. 100 kali itu biasanya cuma sampai 5 menit, nggak nyampe 5 menit. Ya, jadi dengan waktu yang penuh berkah ini, teman-teman jangan sampai kehilangan ya. Barang sedikit pun, kecuali di situ ada nilai kebaikan dalam Ramadan ini. Karena bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih, Kang Jati. Mudah-mudahan bisa terjawab. Kang Dede dari 2000, ya angkatan 2000. Jadi intinya adalah manajemen diri, begitu ya. Oke, baik. Ngatur waktu. Berikutnya ada pertanyaan dari TFA 98. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Assalamualaikum amal-amal warahmatullahi apa wabarakatuh. yang amal-amal apa yang Allah sukai yang bisa membantu kita masuk surga tanpa hisab? Hatur nuhun. Ya, baik Teh Eva. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi amal soleh apa yang bisa membawa kita, ya setidaknya tadi ya hadis itu sudah memberikan tiga clue buat kita. Pertama, tidak minta diruqyah atau berobat dengan besi yang dipanaskan. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Jadi intinya adalah kalau saya boleh eh, menafsirkan dari perkataan dari para ulama bahwa yang paling utama adalah tawakal kepada Allah. Jangan sampai Teh Eva ya. Misalkan kita berniat ya tadi kita mau berusaha mau dagang itu misalkan pergi pagi hari ya kemudian berdagang pulang hasilnya kurang misalnya kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, tahu gini saya nggak dagang hari ini nih. Kalau tahu sepi itu ya. Padahal hari-hari sebelumnya ya mungkin di waktu yang sama di tempat yang sama jualan di situ laku. Tiba-tiba hari yang lain jualan kok nggak laku gitu ya. Kemudian kita mengeluh dan menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, kenapa hari ini saya jualan? Tahu gini saya di rumah aja misalkan. Berarti itu kita sudah bersuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mendapatkan surga tanpa hisab ini dia kuat tawakalnya kepada Allah. Dia menggantungkan diri pada Allah bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan rezeki kepada dia. Kadang kita tersalah ya dalam memahami. Kadang kita memahami kalau kita dagang itu rezeki kita ada di customer kita. Kita bekerja, rezeki kita tuh ada di kantor kita, ada di bos kita. Padahal kita harus meluruskan dengan kaidah tauhid yang benar bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Klien, perusahaan, bos, atasan kita itu wasilah saja. Dia perantara saja. Maka kalau kita mau mendekatkan rizki itu, mintalah kepada wa anta khairur razikin ya rozak yal qawi yal matin. Ya, mintalah kepada Allah yang sebaik-baik pemberi rizki kita. Jadi yang pertama ya kuatkan dari sisi tawakal kepada Allah, bergantung ya kita hanya kepada Allah. Dan biasanya pengusaha ya karena kami Ya, juga di wirausaha itu paling paling berat ujiannya di sini nih ya karena omset itu naik turun ya mungkin Kang Erwin juga yang pengusaha di sini memahami kadang bulan ini bagus bulan depan turun dan sebagainya tapi kuatkan keyakinan itu insya Allah dengan wasilah itu kita akan bisa dimudahkan oleh Allah mendapatkan hisab tanpa hisab maksudnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, baik. Hatur nuhun, Kang Jati. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Teh Eva. Berikutnya ada pertanyaan juga dari Teh Alvin 98. Allah berikan untuk semuanya, baik muslim atau non-muslim, bagaimana dengan hidayah atau petunjuk? Apakah sudah ditentukan juga untuk misalnya X, Y, Z? Ada yang bilang hidayah adalah hak prerogatifnya Allah, tapi ada juga yang bilang hidayah harus dicari. Mohon penjelasannya, Kang Jati. Ya baik. Eh, jadi ini menarik ya bahwa hidayah itu memang dia membutuhkan satu proses ya. Dia membutuhkan satu
eh, mujahadah dan membutuhkan suatu effort gitu. Kita kadang-kadang berkata bahwa kenapa belum sholat? Ya, Allah belum kasih hidayah ke saya. Kenapa belum puasa Ramadan? Ya mungkin Kang saya belum waktunya untuk baik gitu ya. Allah belum berikan hidayah kepada saya. Jadi seolah-olah tidak puasanya dia, tidak sholatnya dia salahkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidayah Allah itu ibaratnya seperti cahaya ya. Jadi Allah mengibaratkan hidayah Allah itu cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, cahaya itu dia akan masuk ke tempat yang dia menyiapkan tempatnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mohon maaf. Seperti Ramadan tadi ya. Ramadan itu kan dilewati oleh semua orang. Si Ahmad lewat Ramadan, si Aseng lewat Ramadan, dan semua orang melewati Ramadan. Tapi betapa banyak orang yang melalaikan Ramadan dengan tidak menyiapkan tadi tempatnya, hatinya. Maka hidayah itu perlu untuk dijemput. Ya, dia bukan pasif, dia aktif. Ya. Dan oleh karena itu maka dengan dia kemudian berusaha perlahan-lahan, ya, dengan kemampuan yang dia bisa. Dan menariknya Islam itu adalah dia disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Islam itu apa? Nabi melihat siapa yang bertanya, oh ini orang kampung, Arab Badui. Kata Rasulullah, Islam itu sholat 5 waktu, kata beliau. Kemudian apa lagi? Kemudian saum Ramadan. Kemudian apa lagi? Zakat. Kemudian kata orang itu, udah hanya 3 ini saja kah Islam? Iya. Aku nggak akan menambah lagi dengan yang lain. Aku mengerjakan yang wajib. Kata Nabi SAW, beruntunglah dia. Karena surga itu bisa ditebus dengan 3 hal ini saja. Hal yang wajib. Ya. Karena sedang berbicara dengan orang yang baru mengenal Islam. Oleh karena itu, maka perlahan-lahan ya kita ya mohon kepada Allah hidayah, kita belajar, kita membaca buku. Sekarang luar biasa dengan media sosial ini kita bisa belajar dari banyak guru dimanapun dan kapanpun. Teman-teman mau dengar dari Ustadz Hadi Hidayat, tinggal buka YouTube, ketik Hadi Hidayat muncul videonya. Dulu kita kalau mau belajar harus menempuh perjalanan sekian lama. Para tabiin, tabiut tabiin, kalau mau ngambil ilmu satu hadis harus berjalan 1.000 kilometer mendapatkan satu hadis. Maka hidayah itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa mohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa itu? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin. Ada 4 kelompok. Para nabi, para syuhada, para anbiya, dan orang-orang yang soleh. Kita tempuh jalan mereka. Perkara nanti Allah berikan atau tidak, itu haknya Allah. Seperti kisahnya Abdul Muthalib ya, pamannya Nabi. Luar biasa, beliau mendampingi Nabi, kemudian bersama dengan Nabi, tapi ternyata Allah tidak hadirkan hidayah kepadanya. Ini kembali kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam, suaminya seorang nabi, istrinya ternyata tidak beriman. Nabi Lut pun demikian. Jadi iman itu tidak dapat diwariskan dari anak ke bapaknya, tapi dia harus diusahakan untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun Kang Jati untuk penjelasannya kepada Teh Alvin. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Berikutnya ada Teh Tria dari angkatan 2005. Assalamualaikum. Bagaimana tips Waalaikumsalam. menjaga keistiqomahan untuk beramal soleh atau kebaikan selama bulan Ramadan ini supaya konsisten dari tanggal 1 hingga 30 Ramadan? Hatur nuhun. Masya Allah, pertanyaannya berat juga ya. Saya juga masih belajar Teh, bagaimana kita istiqomah ya. Istiqomah itu biasanya muncul karena 2 hal. Dia punya the big why. Dia punya alasan kenapa dia melakukan itu. Jadi pertama, hadirkan dulu apa alasan kita. Ya. Yang kedua adalah kita memperkuat dengan suasana di sekitar kita. Jadi keistiqomahan itu tergantung pada siapa yang ada di sekitar kita, teman siapa yang kita pilih, lingkungan ya, yang mensupport kita, support sistem kita. Oleh karena itu maka kalau kita sudah memiliki 2 hal ini, ya motivasi tadi ya terkait dengan ibadah, kita ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman kepada Allah, mengharap pahala Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bukankah manusia ini makhluk yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan?
Dari setiap waktu yang kita lakukan itu ada terselip kita melakukan kesalahan. Dan Allah hapus itu dengan saum Ramadan kita. Dengan dua syarat tadi, dengan iman dan hanya berharap pahala dari Allah. Maka bisa jadi itu the big why kita. Karena kalau kita sudah diampuni, tidak ada lagi kesalahan yang Allah catat dalam amal kita, bisa jadi kita masuk kelompok yang pertama tadi, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua adalah menguatkan, ya. Jadi kita bikin agenda harian kita, ya dalam sehari ini kita targetkan mau tilawah misalkan hatam berapa juz Al-Quran misalkan, bisa ke satu hari satu juz kah, atau setengah juz, satu halaman, setengah halaman, nah itu bisa kita targetkan. Nah, kemudian biasakan juga yang mengistiqomahkan itu melazimkan, mendawamkan untuk zikir walaupun dengan yang sederhana. Sambil kita naik bus, sambil kita nyetir mobil, naik di atas motor, kita baca kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar misalkan. Itu insya Allah akan memberikan ketenangan hati kita dan lebih kondusif untuk istiqomah di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Kang Jati Ya, untuk menjawab pertanyaan Teh Tria dari angkatan 2005. Menarik ya, berarti harus tahu why-nya dulu, the big why, begitu ya, ya. Sama kemudian dirutinkan bikin agenda atau target harian ya, Kang ya. insya Allah. Oke, dan kita sudah mau di penghujung acara nih, sudah ada 4 pertanyaan juga tadi. Dan jika memang tidak ada lagi dari teman-teman semua, sudah. Assalamualaikum Indah, Oh, masih mau ada. nanya Baik, dong silahkan boleh. Ini dengan Punten, nggak dengan kelihatan di layar dengan saya. siapa? Bu Deti ya? Dengan siapa ya? Oh iya, Oh, halo Ibu, apa kabar? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah Oke, ya. oke. Mangga, mangga. Silakan Bu Deti. Ya, terima kasih nih ya. Sudah apa? Sudah diberi kesempatan untuk bertanya ini kepada Ustadz Jati. Ustadz Jati masih ingat Ya, ya Bu sama Deti. Ibu ya? Ya, masih Bu. Iya, ini juga. Sehat-sehat Bu ya. Ya, Alhamdulillah Ibu bisa mengikuti ini apa kajian pagi ini ya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. mendapatkan ilmu ini banyak yang dari Jati ya tentunya bermanfaat. Alhamdulillah. Ini aja sih ada yang mau ditanyakan ya. Eh, Salah satu meraih keberkahan dalam bulan Ramadan ini kan adalah berbuat baik ya, gitu. Ya, Berbuat baik kepada orang lain. Itu salah satu meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Namun juga sebelum Ramadan pun ya kita selalu gitu ya berusaha untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi namun mungkin ada lebihnya atau ada apa ya kelebihannya di bulan Ramadan ini karena di bulan suci ya kita tentunya mendapat nilai yang sangat nilai tambahnya gitu. Nah, namun dalam niat berbuat baik itu ada misalnya kita ada niat baik nih, tapi orang yang bersangkutan atau pihak orang yang terdekatnya juga seperti menolak gitu untuk niat berbuat baik kita gitu. Nah, itu gimana tuh ya? Apakah niat baik kita itu sudah apa dicatat oleh Allah atau seperti apa? Karena ada rasanya gitu ya untuk pribadi gitu ya bahwa niat baik ini kok jadi malah ditolak seolah-olah ditolak, terus kita jadi kesel gitu. Jadi kesel, jadi kayak nggak nerima gitu untuk perbuatan baik kita ini kepada orang-orang yang bersangkutan atau kepada pihak yang terdekatnya. Itu bagaimana menurut Jati tuh gitu? Apakah ya. jadi Jati, Ustadz Jati, ya, apakah itu eh, apa ya gimana ya? Apakah niat baik ibu itu sudah menjadi suatu catatan oleh Allah? Kemudian bagaimana gitu? Mungkin ada caranya gitu supaya niat baik kita itu tersampaikan atau terlaksana. Gitu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa nih Bu Deti, guru kita ya. Semoga Ibu sehat ya bergabung pada pagi hari ini. Mohon izin Bu Alhamdulillah. menjawab ya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa apa namanya silaturahim terus ya, insya Allah. ya, amin, Jadi amin. Bu Deti, yang pertama adalah amal soleh itu dia bersifat individu. Jadi artinya bahwa apa yang Allah akan nanti tanya ketika dia menghisap itu adalah tanggung jawaban tentang amal kita. Jadi sepanjang amal yang kita lakukan itu baik dan benar, ya. Dan misalkan berkaitan juga dengan muamalah, muamalah itu dengan orang lain ya, dengan manusia yang ada di sekitar kita. Sudah kita lakukan dengan cara benar, sudah kita lakukan dengan cara baik, kita memohon, misalkan meminta maaf kepada mereka. Itu sepanjang itu kita lakukan, insya Allah kita sudah terbebas dari hukuman. Jadi sudah sesuai dengan kaidah agama kita. Tapi kalau misalkan ya orang lain itu tidak merespon dengan baik, mereka kemudian membiarkan kita, maka itu bagian ujian dari kita. Maka kuncinya adalah kita bersabar.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum ilahum rabbihim. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan dua hal, yaitu dengan sholat dan dengan sabar. Ya. Jadi kita tidak diminta oleh Allah itu dengan mengumpulkan harta yang banyak atau dengan cara yang lain, hanya dua aja. Pada saat kita punya masalah, satu sholat, dua sabar. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, di antara amal pahala yang Allah berikan balasan tanpa batas adalah pahala kesabaran. Jadi yang penting kita sudah berlaku baik secara pribadi, kita sudah berlaku dengan sesuai dengan kaidah eh, hubungan antar manusia hablum minanas dengan baik. Insya Allah Allah sudah menghitung kita sebagai orang yang beramal soleh. Apalagi kita bisa istiqomah. Mengenai perkara tadi, ya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya bahwa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana cara kita untuk bisa mendekati atau bisa berbuat baik lagi dengan mereka sehingga mereka bisa luluh hatinya? Kuncinya adalah dengan mendoakan mereka. Mungkin kita ingat jamaah sekalian ketika Rasulullah datang ke Taif, ya, kemudian bukan disambut malah disambit dengan batu. Akhirnya Nabi berdoa. Pada saat malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, bolehkah aku menimpakan kepada mereka gunung ini sehingga mereka hancur lebur? Kata Nabi, jangan. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak tahu. Bisa jadi di antara mereka nanti akan melanjutkan generasi berikutnya menjadi umat yang lebih taat. Dan ternyata betul, setelah Nabi wafat, kemudian masa Abu Bakar menjadi khalifah, itu banyak yang murtad di sekitar Jazirah Arab. Tapi tidak dengan kaum Taif. Ternyata anak keturunan berikutnya itu menjadi penjaga agama Islam yang kuat dan kokoh karena doa Nabi SAW. Wallahu alam, mungkin itu Bu Deti. Ya, terima Baik, kasih. Jadi intinya harus sabar ya. Ya Ibu, Ya, insya Allah sambil harus kita sabar. doakan. Iya, Mudah-mudahan lebih baik mudah-mudahan lagi. ya bisa tersampaikan juga nih ya niat baik Ibu gitu bisa terlaksana Iya, ya dengan betul. kesabaran terus menerus mungkin ya harus apa ya maksudnya intensif gitu ya untuk bisa berhubungan dengan yang Ibu mau bantu itu gitu misalnya Iya, gitu ya. betul Bu. Insya Ya, Allah Bu. terima kasih Hatur banyak nuhun Ibu, Ustaz Yati ya sama-sama. sami-sami. terima Ya. kasih Bu Deti. Ini pada pada senang Bu ngelihat Ibu bisa hadir di sini. Katanya Bu Deti awet muda ya. Ya, Nanti awet muda mungkin di boleh fotonya. dibantu Bu ngomporin yang guru-guru lain Bu biar ketemu secara online supaya Iya, sekalian temu kangen ya Bu ya. ya tadi lupa ngingetin kemarin sih sudah Oke. di-share gitu Mm-mm, infonya, mm-mm. cuman lupa ngingetin mungkin pada lupa kali ya, maklum lah kalau Siap, udah siap. sepuh kan Iya sering ya. pelupa ya. Baik, baik. Ya Terima nanti kasih Ibu, untuk sehat selalu. tambahkan. Nah, ya, Oke, makasih juga. baik. Ya. Hatur nuhun juga Kang Jati. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Kang Jati karena ternyata masih cukup antusias nih para pesertanya ya karena tadi memang banyak sekali yang disampaikan oleh Kang Jati dan ini ada dari Kang Hari tapi tidak menyebutkan dari angkatan berapa Kang Hari, punten. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Angkatan warahmatullahi. 95. Oh, angkatan 95 Kang Hari. Oke, baik, siap. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan berkah untuk Ustadz Jati. Mohon izin bertanya bagaimana menjaga hati agar selalu bersih atau berbaik sangka terhadap orang lain. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kang Hari pertanyaannya. Menjaga hati yang bersih ini salah satu kunci ya. Karena ketika kita kembali kepada Allah itu, hati kita itu disebut sebagai salamatus sadar, hati yang selamat ya. Atau dalam bahasa lain kolbun salim. Ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih ya, insya Allah di situ kita akan menghadapi ketenangan dalam hidup kita. Jadi ya bayangkan ya, kalau tadi sifat tawakal kita itu secara utuh, secara maksimal, kayaknya kita nggak ada lagi merisaukan apapun di dunia ini. Sepanjang kita punya Allah yang menjaga kita. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Pertama tentu kita kembali kepada firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram, jadi tenang. Ya, ciri hati tenang itu dia eh, sakana yaskunu. Jadi hatinya itu tidak bergoncang. Dia tenang, dia bersih ya. Terhindar dari sifat-sifat yang buruk ya. Jadi zikir dan istighfar itu membantu membersihkan hati kita. Yang kedua adalah kita membaca sumber inspirasi kita, doman hidup kita yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kitab itulah kemudian Allah menunjukkan jalan sesuai dengan keridhaan Allah, jalan keselamatan, maka dia dapat membersihkan hati kita, membawa kepada hidayah. Minazulumati ila nur, dari kegelapan cahaya menuju kepada
terang benderangnya Islam. Yang ketiga tentunya kita harus punya ya membersihkan sifat kebersihan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ya, ingat ya, iblis itu ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak melakukan ketaatan dalam berarti amal yang zohir, tapi dia gagal dalam mengkondisikan hatinya. Dia punya sifat takabur. Ya, dia tinggi hati dan dia takabur untuk tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kepada penyakit hati. Jadi iblis itu penyakitnya ada dalam hatinya. Ya. Maka yang ketiga itu tentunya kita membersihkan hati dengan menghilangkan ya penyebab-penyebab hati kita menjadi kotor. Yang tentunya adalah berikutnya ya, kalau kita ingin berkhusuzon kepada rekan kita, yakinkan bahwa kita ikhlas dalam beramal. Karena ikhlas dalam beramal itu berarti kita nggak punya orientasi lagi. Kata Ali bin Abi Thalib, kecewanya seseorang itu dimulai ketika dia mengharapkan kepada orang lain. Jadi berharap kepada manusia itu awal kekecewaan, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah berkhusuzon, ternyata rekan kita, teman kita berbuat kurang baik kepada kita, kalau kita ikhlas, kita serahkan pada Allah. Ya, karena hanya Allah saja yang akan bertindak terbaik dengan apa yang ada dalam persangkaan hambanya. Saya pikir itu ya, dan kemudian juga sikap pemaaf ya. Kita banyak bersyukur pada Allah ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjaga kebersihan hati kita ya. Allah juga jaga kita, dan jangan lupa yang terakhir adalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan hati kita yang bersih, hilang dari segala penyakit-penyakit hati, dan kita kembali kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atur nuhun Kang Jati, semoga terjawab Kang Hari ya. Jadi mulai dengan zikir, membaca Quran, berhusnuzon, dan kemudian meminta kepada Allah agar dibersihkan selalu hati kita ya. Terima kasih banyak Kang Jati, dan itu mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir Kang Jati, Ya, dan juga alhamdulillah. rekan-rekan sekalian. Berarti hari ini Alhamdulillah nih, berarti giveaway dari Semansanya, dari Ika Semansa, itu diberikan kepada 6 orang penanya. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya untuk detail nomor teleponnya. Ada Kang Dede Afri dari Angkatan 2000, Teh Eva 98, Teh Alvin 98, Teh Tria 2005, Bu Deti, dan Kang Hari dari Angkatan 95 ya. Jadi akan ada souvenir dari Ika Semansa dan juga Arasari yang sudah menjadi sponsor kita dari Ngajol sebelum-sebelumnya. Nah, dengan demikian juga menghimbau nih kepada Akang Teteh semuanya, jika memang ada kelebihan rezeki untuk bisa disumbangkan juga untuk giveaway ya, kami terbuka dari panitia. Dan baik Kang Jati, mungkin berarti dengan sudah berakhir sesi tanya jawab, kita akan bisa mengakhiri kajian kali ini. Tapi izinkan sebentar saya menyarikan terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh Kang Jati. Jadi secara ilmu bahasa, barokah itu artinya berkembang atau bertambah. Dan konteks keberkahan ini ada pada dua hal, yaitu keberkahan pada tempat, kemudian keberkahan pada waktu, sehingga sangat penting bagi kita untuk menghadirkan hati pada saat kita hadir di suatu tempat atau waktu yang penuh dengan keberkahan. Dan kemudian juga syarat meraih keberkahan itu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga berbuat amal soleh. Sementara bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini adalah dengan kita mengetahui keistimewaan Ramadan, kemudian kita mempersiapkan bekal kita dan mengimplementasikan ibadah kita. Kurang lebih seperti itu intisarinya yang disampaikan oleh Kang Jati pada hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak sekali lagi Kang Jati atas waktunya dan juga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan sebelum kita akhiri kajian kita pagi hari ini atau ngajol, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah memberikan kita kesehatan, umur yang berkah, dan kesempatan untuk menjalani Ramadan dengan penuh keimanan dan ketaatan. Jadi izin punten Kang Jati, boleh sekalian dipimpin doa penutup? Baik, kita doakan mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik kita, Amin. dan mudah-mudahan juga Allah berikan kemampuan kita untuk mengoptimalkan ibadah ini dan menjadikan sebagai salah satu wasilah kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Jati yang sudah bersedia menjadi pemateri pada ngajol kali Sami-sami, Teh. ini. Dan tentunya kepada semua AATT sekalian peserta ngajol, luar biasa ya, tadi sampai ada 50 peserta ya di pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan semangatnya tetap bisa terjaga sampai selesai Ramadan dan bahkan mungkin setelah Ramadan ya. Semoga pertemuan kita menjadi ladang pahala dan membawa manfaat dunia serta akhirat. Amin. Saya Indah Firdaus selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Oh iya, foto bersama terlebih Waalaikumsalam dahulu. warahmatullahi Mohon Akang wabarakatuh. Teteh untuk bisa mengaktifkan kameranya yang berkenan. Mangga. Sudah. Iya. Ada lagi yang mau mengaktifkan kamera? Nah, kelihatan Kang Guna ya, wajah-wajahnya. Oke, silakan. Ya teman-teman ada 2 layar ya. Sebentar. Yuk nyalakan fotonya lagi. Belum semuanya ini terbuka. Biar saling kenal. Bisa ngasih love juga tuh Kang Guna. Teh Arti, Teh Rini, Teh Eva, Alvin, Biasa Teh Alvin. teteh-teteh mah suka Yuk Teteh jangan haream. malu-malu. Dikasih waktu untuk langsung ambil mukena sama jilbab. Sudah? Oh iya, berapa gitu? Apa aja? Yuk kita mulai ya. Layar pertama hitungan sampai 3, berikan senyumannya. 1, 2, 3. Bentar. Layar kedua, dihitung sampai 3 ya. Senyum. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih Silakan Teh Indah. Dini. Ya, baiklah. Terima kasih dengan sesi foto tadi. Berarti kita mengakhiri ngajol pada kali ini. Sampai ketemu di ngajol berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Mohon maaf lahir batin. Oke, mohon maaf. Mohon izin. Terima kasih Nuhun. Teteh Indah, teman-teman panitia. Kang Jati.